Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Kita bertemu lagi dan tentunya dengan saya, Erianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan bahas perihal Anwar Ibrahim berpeluang menang lagi pada pemilu Malaysia 2027. Ini saya mendapat saran untuk mengulas politik di Malaysia terkait bagaimana peluang Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pemilu 2027. Saya akan coba meneropongnya dari luar Malaysia, semoga bermanfaat. Ini tentunya saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, yakni di bidang hukum, psikologi, dan magister komunikasi. Anwar Ibrahim telah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak November 2022. Selama masa jabatannya, beberapa keberhasilan yang telah dicapai antara lain pembentukan pemerintahan persatuan. Anwar Ibrahim berhasil membentuk pemerintahan persatuan yang melibatkan berbagai partai politik, termasuk partai-partai yang sebelumnya berada di oposisi. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas politik di Malaysia yang sebelumnya mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat. Kemudian, terkait kebijakan ekonomi, Anwar Ibrahim telah fokus pada pemulihan ekonomi Malaysia pasca pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan ekonomi yang telah diterapkan antara lain meningkatkan investasi asing. Anwar Ibrahim telah melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk menarik investasi asing ke Malaysia. Kemudian, Anwar Ibrahim telah meluncurkan beberapa program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Malaysia. Serta Anwar Ibrahim telah meningkatkan gaji minimum dan memberikan bantuan tunai kepada kelompok yang rentan. Terkait kebijakan sosial, Anwar Ibrahim juga telah menerapkan beberapa kebijakan sosial seperti meningkatkan akses pendidikan. Anwar Ibrahim telah meningkatkan anggaran pendidikan dan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Kemudian, Anwar Ibrahim telah meningkatkan layanan kesehatan dan memberikan subsidi pengobatan kepada kelompok yang rentan. Perihal tantangan ke depan, meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, Anwar Ibrahim masih menghadapi beberapa tantangan seperti Anwar Ibrahim perlu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya yang masih terpolarisasi. Anwar Ibrahim juga perlu mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Serta Anwar Ibrahim perlu meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Meskipun masa jabatannya masih relatif singkat, beberapa hal terkait penegakan hukum dan komunikasi dengan rakyat dapat diamati. Untuk penegakan hukum, Anwar Ibrahim telah menyatakan komitmennya untuk mereformasi lembaga penegak hukum di Malaysia, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi korupsi. Kemudian, Anwar Ibrahim telah menjanjikan penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus-kasus korupsi. Beberapa kasus besar sedang dalam proses penyelidikan. Selanjutnya, Anwar Ibrahim telah menyatakan dukungannya untuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam hal kebebasan pers di Malaysia. Selain itu, terjadi juga komunikasi dengan rakyat. Anwar Ibrahim telah menekankan pentingnya dialog terbuka dengan rakyat Malaysia. Ia telah mengadakan beberapa pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Selain itu, Anwar Ibrahim aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakyat Malaysia. Ia sering menggunakan platform ini untuk menyampaikan pesan dan program pemerintah. Anwar Ibrahim juga telah berusaha untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Ia telah membuka akses informasi publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Anwar Ibrahim telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan penegakan hukum dan komunikasi dengan rakyat Malaysia. Namun,
masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk mencapai reformasi yang lebih substansial. Masa depan, penegakan hukum, dan komunikasi dengan rakyat di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim masih perlu dipantau. Dengan sederet keberhasilannya selama menjadi Perdana Menteri Malaysia, maka kemungkinan besar beliau bisa menang dalam pemilu 2027. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam Arianti Alfian Rusid.